Sadar nggak sih kalau zaman sekarang nggak cuma konten creator YouTube yang pakai mic wireless? Karena sampai ke influencer di Instagram dan TikTok juga pakai mic wireless. Tapi nggak semua mic wireless ada fitur noise cancelling atau fitur limiternya. Nah, kedua fitur tersebut udah ada di mic terbarunya Saramonic, yaitu Saramonic Air. Mic ini menyandang mic wireless terkecil di dunia beserta mic lavalier-nya. Berhubung gue dapet yang nggak sepaket dengan mic lavalier-nya, kalian bisa beli paketan dengan mic lavalier langsung nih homies. Asli udah nggak sabar pengen cobain mic ini. Kita langsung aja yuk, gas, let's go! Eits, sebelum mulai bahas desain dan port, gue mau info dulu nih. Apa aja sih item yang kita dapat di dalam boxnya? Oke, yang pertama udah pasti ya, satu set mic dengan charging case-nya. Yang di dalamnya ada 2 transmitter dengan 2 magnet, 1 receiver, 1 adaptor Type-C, dan 1 receiver belt clip, serta LED indikator daya. Dari desain keseluruhan, memang Saramonic Air ini didesain ala bold retro styling 90-an dengan berbentuk persegi tanpa sudut, berbahan logam, dan jendela tampak atas yang bikin kita bisa lihat isi di dalamnya. Dengan penataan yang simetris dan rapi, kelihatan kayak Walkman gak sih? Dengan tebal 2,5 cm, panjang 10,7 cm, lebar 7 cm, serta berat cuma 11 gram. Ngebuat mic ini gampang masuk kantong karena ramping dan ringan pastinya. Oh iya, nggak lupa dengan carrying bag yang kita dapat. Dan isinya itu ada satu kabel 3,5 mm, TRS to TRS, 2 buah fur windshield, dan satu kabel USB to C serta manual booknya. Lanjut ke bagian port. Yang pertama pada port charging case-nya, yaitu terdapat satu buah port Type-C untuk mengisi daya. Lalu pada receiver-nya ada satu port Type-C, satu port jack 3,5 mm untuk ke kamera atau ke smartphone, dan satu port jack 3,5 mm untuk ke headset. Lalu pada transmitter hanya ada satu buah port untuk nyambungin kabel lavalier-nya. Oke, di segmen kedua gue mau bahas fitur pada receiver dan transmitternya. Yang pertama, pada receiver dengan layarnya yang udah OLED 1,05 inch yang menampilkan level audio, status baterai, koneksi pairing, dan lain-lain. Lalu pada tampak depan ada satu tombol power, satu tombol menu, dan satu tombol noise cancelling. Dari menu sebenarnya banyak yang bisa gue bahas, tapi gue mau highlight 2 fitur unggulannya aja nih. Yang pertama ada fitur noise cancelling dengan 2 level. Kalau kalian berada di luar ruangan atau berada di dalam ruangan yang berisik, kalian bisa gunain fitur ini untuk meredam suara noise yang cukup mengganggu, dan bakalan lebih mantap lagi kalau kalian pakein juga wind move-nya agar lebih aman jika berada di luar ruangan yang berangin maupun di dalam yang berisik. Yang kedua ada fitur limiter. Jadi limiter ini kalau kalian aktifin dengan otomatis dia akan membaca suara kalian yang sekiranya tiba-tiba kalian teriak atau dari nada yang normal lalu jadi naik. Suara tersebut akan terlimit otomatis, jadi nggak akan picking. Cocok banget nih buat para YouTuber gaming yang suka main game horror dan suka tiba-tiba teriak karena jump scare. Nah, kalau di transmitter ada satu tombol power serta lampu indikatornya. Lampu biru berarti tanda pairing, kalau hijau tanda sudah connect, dan kalau kalian klik satu kali berubah tanda merah berarti itu sedang mode mute. Dan pada sisi lainnya ada port untuk kabel mic lavalier-nya. Sebelum masuk ke segmen 3 yaitu tes suara, gue mau ingetin lagi nih buat kalian yang nonton tapi belum subscribe. Bantu di subscribe dulu ya, dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya ya. Oke homies, kali ini gue mau tes fitur noise cancellingnya ya. Di level 1 dan level 2 kira-kira suaranya signifikan nggak ya bedanya. Dan gue kali ini udah di pinggir jalan yang cukup ramai karena di sore hari. Oke, gue tes di noise cancelling level pertama ya. Ini dia noise cancelling di level pertama. Suaranya kira-kira kalian dengerin nggak perbedaannya dengan lalu lalang motor yang begitu ramai dengan knalpot yang bising. Kita coba di level kedua ya. Nah, ini dia noise cancelling di level 2. Kira-kira perbedaannya cukup signifikan nggak ya dari level 1 ke level 2? Kalian bisa nilai sendiri. Dengan cukup ramai lalu lalang motor dan mobil di belakang gue dan di depan gue. Nah, gue kan udah di pinggir jalan dengan suara motor yang lalu lalang mobil yang begitu bising. Dan gue mau coba di tes di keramaian. Kira-kira noise cancellingnya bekerja cukup baik gak ya? Yuk ikutin gue lagi. Let's go! Hai homies, kali ini gue udah ada di keramaian yang banyak yang jualan dan banyak yang beli. Dan gue mau coba tes fitur noise cancelling di level 1 dan level kedua. Dan ini dia suara gue di level pertama. Nah, gimana? Cukup berbeda nggak dari gue tanpa pakai noise cancelling dan di level pertama? Dan gue mau coba di level kedua. Ini dia suara gue di level 2. Gimana? Suaranya perbedaannya cukup signifikan nggak ya? Coba komen di bawah biar gue tahu. Nah homies, ternyata kalau kata kameramen gue, level 1 ke level 2 noise cancelling nggak begitu berasa. Jadi menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Kata kameramen gue bener nggak? Oke homies, kali ini gue mau tes jarak transmitternya. Kira-kira nyampe 30 meter gak ya? Gue coba dengan langkah ke belakang ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini gue udah ada 5 meter lebih kira-kira. Masih kedengeran nggak? 5 meter. Gue coba lagi mundur sampai 10 meter. Kira-kira ini nyampe 10 meter nggak sih? Ini menurut gue nyampe 10 meter. Masih aman. Masih aman, oke. Kata kameramen masih aman. Kita coba mundur lagi. Segini, ini udah 10 meter lebih, 15 meter lebih mungkin. Ini udah 15 meter sini. Gue udah cukup jauh dari kameramen. Suara masih bagus ternyata kata kameramen. Wah, keren sih ini. Beneran nyampe 30 meter sepertinya. Gua sampai jalan. Masih kedengeran bagus? Ih, bener ini fix, udah terjamin. Nah, homies, tadi gua udah cek jarak dari transmitter, ternyata emang lebih ya dari 20 meter. Tadi gua udah tes dan klaim 30 meter berarti itu bener. Mantap. Nah, homies, kali ini gua udah dalam ruangan dan gua mau coba tes suaranya dengan obstacle. Jadi terhalangi oleh tembok dan beda lantai. Jadi si receivernya itu ada di lantai 2 di kamera 1, sedangkan si transmitternya nanti gue mau coba bawa ke lantai 1, gimana nanti suaranya putus-putus kah atau nanti nggak ada suara sama sekali. Kita tes sekarang yuk, let's go. Jadi gue mau coba tes ke bawah. Si receivernya tetap ada di lantai 2 di kamera 1, sedangkan nanti kamera 2 ikut ke lantai 1, ikut transmitternya. Nah homie, seperti yang gue bilang tadi ya, ini gue lagi tes suaranya dengan obstacle. Berbagai rintangan seperti ada tembok dan beda lantai dengan si receivernya. Ini gue menuju ke bawah dan kira-kira gimana? Suaranya putus-putus kah atau emang suaranya hilang? Coba komen di bawah ya. Ini gue mencoba ke bawah, ke lantai 1, tanpa gue edit, tanpa gue akan gue masukin apa adanya. Dan ini gue pintu juga gue tutup. Kira-kira suaranya gimana? Masih kedengeran atau putus-putus? Coba komen di bawah lagi ya. Let's go. Nah, buat kalian yang suka konten pakai HP, kalian bisa juga ya pakai mic ini. Karena mic ini udah pasti support ke HP kalian. Plug and play banget kan. Dengan dibantu aplikasi Saramonic, kalian jadi gampang banget atur fitur mana aja yang mau kalian pakai. Nah, di sini kalian bisa atur nih. Dari aplikasi Saramonic, fitur mana aja yang mau kalian pakai. Nah, mulai dari yang pertama, ini ada noise cancelling ya. Kalian bisa atur dari level 1 ke level 2 maupun dimatiin, nggak pakai sama sekali ya. Nah, sampingnya itu ada saluran mono, stereo, tuh kalian bisa atur mana saluran yang kalian mau pakai, dan ini ada speakernya, kalian bisa on-offin. Nah, di sini ada fitur low cut, jadi kalian bisa atur mau berapa hertz yang kalian pakai. Tuh, kalian ada 150 hertz, 75 hertz, dan off. Nah, di sampingnya ada limiter, kalian bisa on-offin seperti yang tadi udah gue jelasin, fitur limiter. Nah, di sini juga ada. Terus di bawahnya juga kalian bisa atur berapa desibel output gain yang dikeluarin. Tuh, kalian bisa atur dari 1, 2 dB, 3 dB, sampai 5 desibel dan 6 desibel. Lalu di bawahnya ada juga indikator sinyal dan daya, mode mute, kalian bisa on-offin dari sini. Dan yang terakhir ada equalizer. Ini ada mode equalizer, vocal boost, high lift maupun low bump, dan kalian bisa off. Dan ini transmitter yang kedua sama. Oke. Nah homies, seperti yang gue bilang tadi ya, aplikasi ini itu hanya bisa digunain di handphone, karena kalau kita coba colok ke kamera, ini bakalan keluar otomatis dari aplikasinya. Kita coba ya. Kita coba, kita masukin kabel TRS to TRS-nya ke kamera. Dan kita konekin ke si receivernya. Kira-kira masih nyambung di HP nggak ya? Oke. Tuh, ternyata emang keluar otomatis. Jadi emang nggak bisa nih kalau kalian atur fiturnya dari aplikasi untuk ke kamera. Karena menurut gue ini ngaruh nih adaptor si Type-C-nya. Mungkin adanya adaptor Type-C dan adaptor Lighting ini khusus emang untuk HP. Jadi nggak bisa nih kalian atur fiturnya di HP untuk ke kamera. Tuh, tetap nyambung dia kalau kalian ngontennya di HP. Kalian bisa atur juga nih di sini. Kalian bisa ngerekam audio, kalian juga bisa ngerekam video dari HP. Jadi emang khusus konten, aplikasi fitur ini emang khusus konten di HP. Nah, jadi SNR, signal to noise ratio atau rasio sinyal terhadap kebisingan yang dihasilkan Saramonic Air ini sebesar 90 desibel, serta SPL, sound pressure level atau tingkat keras suara maksimum di 120 desibel.
Oke, di segmen kali ini gue mau bandingin tipis-tipis nih sama mic wireless gue sebelumnya yaitu Saramonic Blink 500. Dari desain, Saramonic Air lebih nampak modern dan minimalis, sedangkan Blink 500 emang udah kelihatan model lama dan lebih bulky ya. Buat kualitas suara, Saramonic Air output suaranya lebih clean dan detail, sedangkan Blink 500 overall detailnya udah cakep sih, namun masih kerasa nih sedikit noise floor-nya. Lanjut di bagian fiturnya, Saramonic Air lebih unggul ya karena udah ada fitur limiter dengan aplikasi dan lain-lain, sedangkan fitur di Blink 500 nggak sebanyak Saramonic Air. Oke, kita mulai ketahanan baterainya nih. Mic ini bisa tahan sampai 10 jam. Receivernya tahan 6,5 jam dengan layar on dan 9,5 jam dengan layar off. Tapi kalian juga bisa ngecas sambil dipakai ya. Nah, untuk charging case-nya bisa mengisi daya 1,5 kali lipat dalam penggunaan total 48 jam. Karena kapasitasnya sudah 1300 mAh. Nah, for your information, charging case ini kalau kalian simpan si transmitternya serta si receivernya otomatis langsung ngecas dengan ditandai oleh lampu indikator berwarna merah pada transmitter dan tampilan indikator daya pada si receiver tanpa harus kalian colok ke listrik. Gila sih, mic ini nggak worry lagi soal baterai. Nah, kalau dari harga di web official Saramonic tertera 2,6 juta. Tapi kalian bisa dapetin potongan harga yang aduhai di marketplace kesayangan kalian. Karena di toko online sebelah aja jadi 1,7. Dan FYI ternyata cuma beda sekitar 200 ribuan aja nih sama mic Blink 500 yang harganya di 1,5 juta. Beda tipis sih, tapi buat nyobain sensasi baru serta fitur menarik, boleh lah ya pilih Saramonic Air ini. Untuk garansi resmi sampai 2 tahun ya, dan garansi tukar baru 14 hari, tapi syarat dan ketentuan tetap berlaku ya. Akhirnya, sampai juga nih di kesimpulan homies. Jadi menurut gue Saramonic Air ini udah worth it banget ya. Dipakai untuk sekedar ngevlog atau bikin konten aja. Udah cukup mantep banget. Apalagi digunain untuk kegiatan profesional dengan mic lavalier-nya. Jadi, tiap pembelian ada paketannya ya homies. Kalau kalian beli Saramonic Air 01 tanpa mic lavalier, sedangkan kalau beli paket Saramonic Air 02 udah dapat mic lavalier 2 pieces. Dan buat perintilan lainnya kayak adaptor RX kabel lighting untuk ke iPhone atau iPad dan juga adaptor RX hot shoe untuk ke kamera itu dijual terpisah ya. Dan FYI, untuk slot kosong di dalam charging case-nya ini adalah untuk tempat menyimpan for windshield atau windmove-nya. Dan yang ini untuk slot adaptor lighting-nya ya. Lalu pastikan windmove-nya masuk dengan keseluruhan ya homies, jangan sampai si bulu-bulunya offset kayak gini. Demi mengurangi resiko itemnya terjatuh. Jadi poin kesimpulannya adalah 1. Suara yang dihasilin Saramonic Air ini clean dan detail banget. 2. Desainnya minimalis dan modern. Plug and play banget deh. Ketiga, fitur noise reduction-nya worth it dan works banget. 4. Ada aplikasi dengan banyak kontrol. Dan 5. Harga masih relatif murah untuk mic wireless di kelasnya. Dan terakhir, 6. Cocok untuk konten harian seperti interview, vlog, event, dan lain-lain. Overall, menurut gue, Saramonic Air ini emang udah bukan kelas menengah lagi. Apalagi dengan harga yang relatif, terus dari segi desain, yang minimalis, dan fitur serta output audio yang dihasilkan juga cakep banget. Emang worth it banget sih mic ini. So, sekian video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bantu kami tembus 100.000 subscriber. Dan kalau ada Smart TV atau home appliance lain yang mau kalian review, boleh banget. Kalian tinggal komen aja di bawah. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Thank you for watching and bye-bye.